anak anak wali kota gitu kan ya, pernah jadi anak gubernur dan terus kemudian jadi anak presiden. Jadi gitu. tengil. Saya berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh, saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi ini tetap berjalan. Ya. Oke. Udah masuk kepada jiwa yang terpecah. Berarti harus masuk rumah sakit jiwa dong? Nggak harus? Nggak harus. Oke. Masalahnya cuma jangan sampai dia dikasih peran apapun kan gitu ya. Oh, itu fatal. Ada falsafah Jawa yang sering dikembar-gemborkan oleh Pak Jokowi. Saya kira ini diikuti oleh Mas Gibran. Dan Mas Gibran, kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap nih, saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Halo sobat-sobat sudut pandang. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Kayaknya menarik kalau kita kasih clue ya. Clue-nya kali ini tuh soal Mas Gibran yang diremehkan, tapi ternyata banyak sekali gebrakan yang sudah dilakukan. Wah, kira-kira apa tuh? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Prof. Gibran Mahfud, diremehkan sama Butet. yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat, 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Dokter Cah berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena footage tape seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa se-10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. 1. Gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu, sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh,
Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof Mahfud. Nah, itu tadi. Ini waktu debat kemarin ya, ketika Mas Gibran ini diremehkan, tapi ternyata bisa membuktikan ya kan dengan sebelum adanya debat itu diragukan oleh orang-orang. Apalagi kalau sekarang ini ya, sekarang yang lagi ramenya itu Mas Gibran yang dari awal pencalonan itu sudah diremehkan, terus diremehkan, ditambah lagi dengan yang lagi viral akhir-akhir ini soal akun Fufu Fafa nih, yang sering banget nih orang-orang menuduhkan pemilik akun itu adalah Mas Gibran. Lebih parahnya lagi, katanya melalui akun itu terlihat kalau Mas Gibran mengalami gangguan jiwa. Apa lagi ini? Anak wali kota gitu kan ya, pernah jadi anak gubernur dan terus kemudian jadi anak presiden. Jadi gitu. tengil. Kalau kita lihat akun Fufu Fafa itu kan itu behavior itu ya. behavior ya. Menurut Dr. Tifa nih, setelah membaca itu ya, apa tuh komen-komen dia di akun itu, apa yang Dr. Tifa bisa sampaikan kepada kita mengenai behavior Gibran ini? Iya, jadi sepertinya begini ya, kan akun Fufu Fafa itu aktif dia gunakan dengan segala macam tujuan gitu, dan yang sangat disorot sama kita itu kan dua. Si Fufu Fafa ini menggunakan akun tersebut untuk mengolok-olok, menghina sejumlah orang-orang penting, mengejek, menghina, dan itu brutal sekali gitu ya. Bahasanya sarkasme. Sangat keji ya, bahkan melibatkan keluarga dan anak dan segala macam. Itu benar-benar sebuah abnormality behavior kan. Artinya di situ tuh ada seseorang yang benar-benar nggak mampu untuk mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu. Artinya kalau seperti ini berarti orang itu mampu untuk melakukan apapun. Ya kan? Itu yang kita khawatirkan kan dari sisi behavior ya. Kemudian yang kedua adalah adiksi terhadap pornografi, terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks gitu kan. Kita kan lihat juga itu. Kalau lihat dari jam-jamnya itu, ini kita bicara di sisi aktivitas itu. Jam-jamnya itu jam-jam yang menunjukkan dia betul-betul adiksi. Adiksi terhadap segala macam situs-situs yang berkaitan dengan pornografi, seksualitas, bahkan sampai kepada situs-situs yang sangat ekstrim gitu kan. Yang mengerikan sekali lah gitu ya, seperti itu. Nah artinya ini kan eksesif ya. Berarti dia itu adiksi nih. Berarti dia adiksi. Nah sepertinya nih orang ini perlu diregresi ya. Perlu diregresi itu untuk mengetahui jati diri dia sampai sedalam-dalamnya. Iya, perlu diregresi nih orang. Karena apa? Kalau saya lihat obsesinya itu menunjukkan sebuah anger. Marah sekali gitu. Nah, penuh kemarahan. Penuh dengan kemarahan. Yang dia tampil. Ya dulu dokter, kalau orang penuh dengan kemarahan bisa dia menjadi destruktif. Oh iya dong, itu kan udah komplit tuh kan. Seorang yang obsesif kompulsif, sedemikian obsesif kompulsifnya sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Kemudian dia mengalami adiksi gitu. Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika kita masih belum mendapatkan data-data valid. Tapi kalau adiksi seks Udah pasti sudah ya? Pasti. A1 itu? A1, kalau adiksi seks sudah pasti. Itu yang jalani Gibran ya? Iya, karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Katakanlah sampai objek seksualitas dia itu kecanduan ya gitu ya? Iya, dia objek seksualitas dia itu bukan hanya sekedar situs-situs loh, tapi orang loh. Ada 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Apa impactnya? Ya, berarti kalau sudah sampai di level tersebut, berarti kan dia ini atas kedua abnormality behavior tadi, orang tuh udah cukup satu aja udah mengalami gangguan jiwa kan. Ini dua kan. Artinya dia udah melampaui beyond the border kan. Artinya udah masuk kepada jiwa yang terpecah nih. Berarti udah masuk dalam ranah psikiatri nih. Udah lagi bukan ranah behavior, bukan lagi arah psikologi nih. Udah masuk kepada jiwa yang terpecah. Berarti harus masuk rumah sakit jiwa dong.
Nggak harus. Nggak harus. Oke. Masalahnya cuma jangan sampai dia dikasih peran apapun kan gitu ya. Oh, itu fatal. Gara-gara akun Fufu Fafa. Terus itu dituduhkan kalau akunnya punyanya Mas Gibran. Terus dari postingannya katanya meskipun itu belum ada belum ada buktinya gitu ya kalau itu akunnya Mas Gibran. Terus habis itu katanya dari caption dari postingannya itu nampak sekali kalau pembuat itu yang disebutkan ini adalah Mas Gibran itu terkena gangguan jiwa yang katanya tidak harus masuk rumah sakit jiwa tapi yang penting tidak dikasih posisi kayak gitu. Gimana ya? Ini tuh niatnya mau mengatakan kalau udah Mas Gibran nggak usah kerja kayak gitu ya maksudnya? Atau mau mempersempit ruangnya Mas Gibran untuk berkontribusi untuk negara kayak gitu? Kayak ya ampun, kok merembetnya jadi kemana-mana gitu. Ini tuh aku ingat sama Hasan Nasbi ya waktu itu juga sempat ditanya tuh, gara-gara beliau menyuarakan ya soal Fufu Fafa seperti itu, soal ya isu-isu yang lagi rame gitu ya. Itu banyak orang yang menilai Bung Hasan Nasbi ini bukan sebagai juru bicaranya negara tapi juru bicaranya keluarganya Mulyono kayak gitu. Terus ada juga yang mengatakan Bung Hasan Nasbi ini penjilat, beginilah begitulah kayak gitulah. Nah, jadi kenapa alasannya Bung Hasan Nasbi dan juga kantor komunikasi kepresidenan pada akhirnya bersuara? Karena isu-isu yang sudah ada di media itu kok merembetnya jadi kemana-mana. Ya contohnya yang barusan kita dengar tadi ya kan. Ini itu jatuhnya sudah merembet kemana-mana dan memang perlu untuk diluruskan seperti itu. Makanya pada akhirnya kantor komunikasi kepresidenan ini ikut bersuara seperti itu. Dan Mas Gibran, kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap nih, saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Yang pertama dia bangun Solo, UMKM. Dia bangun masyarakat Solo, SDM meningkat. Dia bangun Solo dengan begitu luar biasa. Masyarakat sejahtera. Yang kedua infrastruktur dia bangun, dia perhatikan sekali. Yang ketiga dia berhasil menjadikan Solo sebagai kota toleransi. Padahal Solo itu adalah dulu kota merah loh, kota anti intoleransi. Banyak sekali pesantren dan kelompok-kelompok radikal hidup di sana. Kiri ya? Enggak, bukan kiri, kanan, ekstrim kanan. Kelompok radikal berdiri di sana. Bahkan saya ingat betul, ada 2 saya kombinasikan. Dulu ketika zaman bukan Mas Gibran, ada tragedi soal kayak semacam salib begitu ya di kota Solo. Tiba-tiba itu dibongkar. Pada saat Mas Gibran, setiap perayaan besar beragama itu dirayakan dengan yang sama, besarnya sama, tidak peduli jumlah penduduknya berapa. Inilah kesetaraan yang kita dorong itu kan Indonesia kesetaraan kan. Nah itu kan nggak pernah diomongkan. Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh, saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi ini tetap berjalan. Ya menyampaikan alasannya kenapa beliau itu mendukung Mas Gibran ya, karena salah satunya Mas Gibran sudah sukses membuktikan kemampuannya untuk membangun kota Solo ya kan. Itu sudah bisa kita lihat buktinya bagaimana Solo sekarang, bagaimana pembangunan di eranya Mas Gibran sudah bisa kita lihat ya. Tapi ya masih aja ada orang yang meremehkan ya. Seperti yang kita tadi sudah dengar juga. Orang yang meremehkan Mas Gibran, yang Mas Gibran masih apa istilahnya tadi ya? Ya banyak lah pokoknya julukan-julukan yang disematkan oleh orang-orang untuk Mas Gibran ya. Ya kalau julukan baik mah oke-oke aja ya. Masalahnya ini julukan buruk gitu loh ya. Salah satunya kalau yang rame akhir-akhir ini julukan yang disematkan oleh Mas Gibran adalah Fufu Fafa. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Itu loh. Katanya ingusan, ya udah, nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Betul. Terus kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Itu loh.
Katanya ingusan ya, ya udah. Oh iya, anak ingusan. Nah, ini juga salah satu julukan yang diberikan orang-orang untuk Mas Gibran. Jadi ingat nih aku anak ingusan, terus habis itu belimbing sayur, Samsul. Banyaklah julukan-julukan yang disematkan oleh orang-orang kepada Mas Gibran kayak gitu. Ya pastinya ini julukan negatif seperti yang aku katakan tadi ya. Ini menarik nih. Jadi kan banyak nih orang-orang yang kayak meremehkan Mas Gibran, kayak bener-bener pengen kalau Mas Gibran tuh tidak dikasih ruang untuk beliau itu membuktikan gitu kan ya. Seperti yang dikatakan tadi, bahkan sampai mengatakan Mas Gibran itu kena gangguan jiwa. Itu parah banget sih. Parah banget gitu loh ya. Kok bisa-bisanya mengatakan hal itu? Itu apalagi sumbernya dia itu melalui postingan-postingan yang ada di akun Fufafa, sedangkan akun itu masih belum jelas nih kebenarannya kalau itu memang benar-benar akunnya Mas Gibran. Belum terbukti juga kayak gitu loh. Sampai Mas Gibran tuh bilang kalau memang Mas Gibran itu anak ingusan, terus belimbing sayur, terus habis itu banyak lah yang sudah kalian beri julukan tadi. Kalau memang Mas Gibran seperti itu ya nggak usah takut dengan Mas Gibran gitu loh. Karena semakin orang-orang menjelekkan Mas Gibran, semakin terlihat kalau menurutku ya, semakin terlihat orang-orang itu tuh takut dengan gebrakan-gebrakan yang akan dibuat oleh Mas Gibran. Orang-orang tua yang keblinger karena tidak merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan sekian waktu selama muda, sudah menjadi pergerakan selama setengah tua, sudah menghasilkan banyak materi yang sudah disuguhkan, macam-macam. Sudahlah, yang tua-tua itu minggirlah pikiran-pikiran mendiskreditkan Mas Gibran. Sultan Agung itu tampil menjadi raja umur 20 tahun. 20. Malah lebih muda 15-16 tahun Mas Gibran. Sudah menjadi raja dan didukung oleh seluruh kasepuhannya. Pini sepuh dan sebagainya menjagain. Nah, ini harus begitu. Sultan Agung ini adalah anak langsung dari raja sebelumnya? Anak langsung dari raja sebelumnya. Atau ada jeda atau permasyuri kah atau ya, permasyurinya kan 2 itu ya. Oh, permasyuri 2. Ya, punya anak 1 namanya Martapura tapi tidak cakap untuk menjadi raja, maka hanya dilantik sehari tapi diturunkan digantilah Raden Mas Rangsang dan umur 20 tahun. Jadi artinya Raden Mas Rangsang ini dipaksa jadi raja usia muda dan bisa. Karena apa? Dalam usia yang masih muda itu pikirannya malah fresh dan ada orang baik di sekelilingnya. Ini yang penting, Bang. Ada orang baik di sekelilingnya. Maka saya berharap di sekeliling Mas Gibran juga ada orang baik. Orang baik apa orang pintar, Gus? Ya, kalau orang baik tentu sudah masuk orang pintar. Kalau orang pintar belum tentu orang baik. Bisa minterin dan sebagainya. Karena ada falsafah Jawa yang sering dikembar-gemborkan oleh Pak Jokowi. Saya kira ini diikuti oleh Mas Gibran. Apa itu? Lamun siro pinter, ojo minterin. Lamun siro sekti, ojo mateni. Lamun siro banter, ojo disii. Apa artinya, Gus? Nah, jadi kalau sudah merasa pintar, ya kita membangun tim, tidak boleh menggurui dan sebagainya. Kalau bawahnya merasa pintar, tidak boleh menyalip untuk memberikan banyak arahan ke pimpinan. Tuturi handayani mungkin. Berikan ide saja, saran dan sebagainya. Sesuai proporsional lah ya. Nah kalau dia sakti, artinya dalam komposisi secara fisik kuat, secara psikologis, secara spiritual juga mampu untuk mengalahkan. Oh sampai mateni. Nggak baik itu. Jadi tetap harus bisa dikalahkan dalam sesuatu yang memang wajar-wajar saja. Kalau dia buater atau kecepatan pikirannya sebagainya. Kalau dulu itu misalnya kayak Pak Habibie ya. Antara kecerdasan dan sebagainya. Yang penting ojo DCI. Kalau DCI pasti akan tersinggung yang lain-lainnya. Nah, kalau sudah pada posisi Mas Gibran ini, saya sarankan kalau sudah nanti dilantik, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Apa artinya? Nah ini banyak lagi. Ini filsafat. Jadi kalau sudah menang, jangan sombong, jangan merasa tinggi hati. Mas Gibran tetap aja slow, tetap punya karakter sendiri,
seperti ayahandanya, bahkan bisa melebihi karakter bapaknya sebagai pemimpin yang merakyat. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasurake. Jadi kalau sudah nanti nggak usah adigang-adigung karena punya pasukan, terus ada yang kritik disebut. Ya seperti Pak Jokowi ini lah. Dengan senyum-senyum, dikritik, dihujat, tanpa ini. Ini menarik nih, ketika orang merendahkan, ya kan? Orang kan ini banyak merendahkan Mas Gibran, menyepelekan. Karena ya pertama pastinya Mas Gibran masih muda, kayak gitu. Dan menurut orang-orang pengalamannya dirasa masih kurang untuk memimpin. Sampai sekarang di posisi wakil presiden terpilih ya, yang nantinya sebentar lagi akan dilantik. Jadi banyak tuh orang-orang yang menyepelekan, meremehkan sosoknya Mas Gibran kayak gitu. Tapi yang jarang orang kasih ruang adalah orang-orang tuh seakan-akan tidak memberi kesempatan Mas Gibran untuk membuktikan gitu loh. Kayak seolah-olah ya kayak tadi, Mas Gibran tidak perlu masuk rumah sakit jiwa yang katanya Mas Gibran kena gangguan jiwa tadi, tapi tidak usah dikasih ruang aja kayak gitu. Ya kan berarti itu kayak membatasi ruang untuk Mas Gibran kayak gitu loh. Kira-kira kalau menurut pendapat kalian gimana nih sobat-sobatku? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.